Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa MTA TV dan pendengar Pesada FM. Alhamdulillahirrahmanirrahim, puji syukur kita aturkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di malam hari ini kita bertemu lagi di acara yang senantiasa bisa kita simak setiap Ahad ke-1 dan ke-3. Dan malam hari ini tentu saja saya bersama Mbah Kung telah sowan Dr. Zainal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat. Prof, ini saya ngomong sebenarnya prihatin sekali dengan apa apa tuh, yang ini loh, Kung. Kakung ini saya lihat kemarin beberapa waktu yang lalu jalannya itu sudah kayak gini dan seperti ini karena mungkin boyoknya pegel. Itu saya agak punya kesimpulan bahwa ini ginjalnya kena ini. Itu mungkin kebanyakan minum obat yang sudah lama sekali Kakung ini minum obat petunjuk dokter nih. Tapi orang kan banyak yang tahu kalau hal itu tidak benar ya? di ginjal. Ya? Itu loh, Prof, yang seperti itu bagaimana, Prof, sebenarnya? Gimana, Prof? Jadi itu fenomena masyarakat yang cukup banyak. Betul, saya betul ya. Iya. Jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa dan pendengar MTA. Jadi pertanyaan yang atau protes dari sebetulnya mengingatkan ini, Mas Janto pada Mbah Kung ini, mengingatkan Mbah Kung itu nanti kalau minum obat lama komplikasi gitu. Iya. Efek sampingnya. Tapi orang kadang-kadang ngomongnya komplikasi. Sebetulnya efek samping dari obat memang begini, di ilmu kedokteran, di ilmu farmasi, di ilmu farmasi itu sudah diajarkan di situ indikasi dan kontraindikasi obat. Jadi itu ada aturannya. Ada dasar penelitiannya, evidence based medicine namanya. Jadi penelitian atau penggunaan obat berdasar bukti penelitian. Nah itu obat-obat itu kecuali indikasi uzurnya apa. Nah uzur minum obat itu ada uzurnya. Kemudian kontra uzur, nggak boleh minum karena ada kontraindikasi. Gitu. Kemudian ada drug interaksi, obat itu diminum nanti di dalam tarung, kalau tarung itu komplikasi, entah ngerusak apa, entah ngerusak organ di dalam. Tapi ada obat itu satu dan yang lain itu sinergi, memperkuat, ya gitu, memperkuat. Ini kalau ditambah ini memperkuat. Tapi ada yang ini dan ini antagonis, nggak boleh diberikan. Namanya drug interaksi. Itu kalau diberikan justru ada efek samping yang tidak kita inginkan, ya. Dan sering memang terjadi masyarakat ya, masyarakat itu jangan minum obat ini lama-lama. Nanti ada efek samping ke ginjal. Pernah kuliah kedokteran toh, Saya katanya tetangga itu seperti itu. Jadi itu yang sering terjadi dialog di masyarakat. Mungkin panjenengan juga sering atau pernah begitu. Entah didatangi tempat diingatkan, ya. Bahkan kita lupa bahwa kita orang ngerti jani. Kalau nggak tahu ya jangan menerangkan. Ya Ustadz aja sering bilang itu. Walaupun ada brosurnya, kalau nggak menguasai agama jangan jelaskan. Nanti keliru. Okay? Kalau keliru jadi timbul hal baru. Okay? Wasarul umuri muhdatsatuha. Muncul hal yang baru lah. Hal yang baru itu kadang-kadang nggak pas nanti. Diikuti orang tapi nggak pas. Nasihat obatnya jadi minum lagi, itu ada efek samping. Itu yang memberi obat itu dokter itu sekolah itu, di sekolah diuji, ada kompetensi. Jadi para pemirsa jangan takut ya. Kalau jangka pendek nggak apa-apa, kalau jangka panjang, nah itu walaupun vitamin nggak boleh. Ya, saya pernah punya pasien
diare itu 3 tahun. Kiai ya sudah menjelang sepuh, seusia saya mungkin waktu itu. Dicari nggak ketemu, setelah ketemunya apa ibu muncul vitamin, dia rutin. Iya, saya tuh dikirimi vitamin dari luar negeri anak saya. Karena putranya di luar negeri, saya bekti ngirim vitamin dari luar negeri. Ya, itu walaupun vitamin kalau nggak ada udzur, nggak ada indikasi nggak boleh. Tapi kalau obat hipertensi, obat gula, obat apalagi ginjal, obat yang memang harus jangka panjang ya harus diminum. Lah yang diminum bakong itu berarti Kalau itu bakong itu ya? Boyok pegel itu obat rematik nggak boleh. Nggak boleh ya. Oke, ini saya juga ada pasien kritis jadi dokter sendiri, ngobati sendiri, beli obat-obat di luar. Ya, ya kan sepertinya dijual obat paket ini Pegelino, iya, Kemeng, setelan itu. Setelan. Nah, itu bahaya sekali, nggak boleh. Ya orang kadang-kadang pilih yang murah, yang dokter itu larang, ngantri, adoh. Nah itu jadi kendala. Terus tonggo koncone itu ngowawai, gitu ngowawai, orang muda ngowawai. Nek listrik kesetrum loh. Ya, nah obat itu saya kadang-kadang mau bikin itu. Tapi ya ada sayangkan saya sejawat dokter, wes apa-apa nganggo obat hipertensi cocok, obat kencing manis cocok, diwai. Nah, itu loh, jangan merasa kalau ngowai pinter. Ya, jadi itu kalau sudah bagus, sudah running well, ya sudah biarin aja. Dan itu jamak ketika kita besok kemana, Iya. itu malah menasehati perobatan. Besok menasihati pasien ya, nyaingi dokter. Ya, iya. Kadang-kadang ngoleh jamu itu baik, kayak ono iki enak. Itu ada itu. Jadi pasien saya ini kemarin minum jamu ya, iya, saya diulai-ulai. Ya maksudnya baik tapi salah. Ya jadi seperti Mas Janto ketika sama matur Mbah Kong itu apa namanya? Ya ini bekti saya. Iya, itu mengingatkan walaupun Mbah Kong tanya ke dokternya, gitu. Nah, obat boyok itu bahaya enggak gitu. Dan itu harus hati-hati banget. Ya, saya kira demikian pemirsa. Ya, alhamdulillah. Baik, pemirsa, jika demikian saya akan persilakan Anda yang ingin atau ada pertanyaan kepada beliau, silahkan di 02716793000 atau SMS di 08112553000. Untuk penelpon yang pertama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Pak siapa? Dokter. Dengan siapa? Pak siapa ini? Dari Bapak Sudirman ini, Pak. Ya. Sugirman di mana? Sudirman dari Sumatera, Duri, Kota Duri. Oh iya. Iya. Silakan Pak Sudirman. Ya gini Pak, keluhannya. Anak saya kan kalau tidur itu ngorok, Pak. Umur? Usia Kalau tidur ngorok, kata dokter, pernah saya bahkan ke dokter, katanya ada kelenjar, dia umurnya 9 tahun, Pak. Oh iya. Jadi kata dokter katanya bisa dioperasi, cuma kan kami takut. Jadi solusinya gimana itu, Pak? Kalau tidur dia ngorok terus, Pak. Iya. Ya, gitu aja Pak Dirman. Iya Pak, ini kami dari Duri Sumatera ini Pak, penggemar ya, Pekanbaru Pak, Pekanbaru. Pekanbaru. Baik. Ya, Kemarin alhamdulillah. ke sana ini Mbah Kom. Nah, makasih ya Pak ya. Assalamualaikum Ya, warahmatullahi wabarakatuh. waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begini Pak Dirman, kalau usia masih 9 tahun, kemungkinan memang amandelnya besar ya. Amandelnya besar itu diobati dulu. Dia datang ke dokter, ke puskesmas atau ke dokter anak atau dokter umum yang dekat rumah untuk mengobati amandelnya, mungkin amandelnya. Atau adenoid, ada kelenjar adenoid di rongga belakang mulut itu ada. Nah itu kadang-kadang ganggu pernafasan. Krok gitu ya. Nah kalau nggak begitu, nggak ada mandel, nggak ada adenoid itu,
lidahnya ketelan, klak. Anak ini disuruh olahraga sedikit diajak, olahraga sedikit gitu. Kalau anaknya memang ceria, kadang-kadang kan orang kena amandel, anak saya tuh ngantuk aja, sinau males. Sekarang anak ini kalau main game itu nggak pernah males ya, memang ya toh, sekarang nggak bisa untuk tanda-tanda itu ya. Tapi jelas ke dokter dulu, kalau memang harus operasi nggak usah takut, operasi apa gitu. Gitu, dokter THT itu ya seperti yang saya katakan tadi, dokter itu sudah tahu beberapa penyakit itu diajari, diuji, dia punya sertifikat kompetensi. Jadi nggak usah takut, insya Allah baik-baik aja. Tapi ya hati-hati, belum tentu menyembuhkan, tapi namanya ikhtiar itu akan membantu, ya. Yang menyembuhkan tetap Allah, ya. Gitu. Begitu Pak Dirman di Pekanbaru. Kemudian kita buka lagi di telepon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu? Dari Ibu Siti di Sragen. Silakan Bu Siti. Assalamualaikum Pak Dokter. Waalaikumsalam. Mau tanya, ini suami saya itu jengkolnya yang kanan itu kadang-kadang merasakan glek itu, rasanya katanya gitu, sampai ke pupu ke atas itu, tapi kadang-kadang sembuh. Itu gimana dokter? Solusinya mohon penjelasanipun. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Jadi begini Bu Siti, itu karena usia dengkul kiri kanan kan sama, tapi yang sakit cuma satu. Itu dikipatkan gitu, kalau habis wudhu maghrib atau wudhu subuh dikipatkan, ceklok gitu ya. Jadi kaki itu dilempar gitu, kluk, asal kluk itu mesti mari. Nanti kalau jalan harus hati-hati, jangan sumbunya menceng, apalagi naik turun tangga, ya harus plek ya. Itu kalau jalan baik, insya Allah nggak akan keceklik lagi. Kalau suhunya berubah, ya nyeri lagi. Ya jadi diklok gitu. Saya kalau wudhu mesti saya bunyikan klok gitu, dengkulnya ini bunyi. Nggak apa-apa ya? Gitu, enak. Nggak apa-apa. Itu mengembalikan akses yang menceng itu jadi klek gitu. Klek gitu. Nah, itu bisa dicoba itu dulu. Hati-hati jangan minum obat lutut ya. Obat lutut banyak sekali, dan itu dijual bebas, bisa beli bebas. Kadang-kadang ini apotek yang saya hati-hati. Ada orang minta ke apotek, saya minta obat rematik, saya minta obat asam urat. Apotek meriksa asam urat, kasih obat, itu nggak boleh, melanggar etik ya. Jadi itu yang harus hati-hati. Masyarakat jangan minta ke apotek kayak di warung, soto setunggal, es teh setunggal, karak. Nah, nggak boleh di apotek, nggak boleh, bahaya. Masing-masing ada porsinya, begitu ya. Nah, ada kompetensinya. Ada apoteker mungkin. Iya, apoteker pun tidak berhak itu. Ya. Itu kadang-kadang AA-nya atau ownernya itu, ya dilatih kono. Kan nolong masyarakat kan ya, nolong masyarakat gampang. Gitu, iya Pak Dirman, Bu Siti Sragen. Tadi diginikan. Nah ini sering ini. Saya tadi sering. Ini tangannya kepanjangan. Iya, baik, kita buka untuk yang di SMS sekarang. Ini dari Uni di Pemalang. Saya perempuan usia 33 tahun, sudah menikah. 2 bulan terakhir ini saya mengalami pusing-pusing hampir setiap hari. Jika terkena sinar matahari atau cahaya lampu terlalu lama mudah pusing. Bahkan waktu pusing hebat, kadang sampai tidak bisa tidur. Dulu pernah sampai vertigo, juga sudah saya periksa sembuh, tapi obatnya habis, kambuh lagi. Penyebabnya apa ya Prof? Aktivitas saya setiap hari mengajar di sekolah dan mengajar les privat sampai sore. Oh iya, begini, mesti dibedakan. Vertigo itu pusing, kalau migrain itu pening.
ada pusing, ada pening, ada nyeri kepala, sefalgia. Itu beda-beda penyebabnya. Ya, jadi itu semuanya bisa karena infeksi. Nah, infeksinya dicari di mana, itu tugas dokter. Ya. Jadi kalau tugas dokter itu akan ketemu infeksinya, diobati. Ya, kadang-kadang juga pasien sudah datang berbulan-bulan. Saya biasanya kalau pening minum obat ini, dia udah tahu obatnya. Tapi jangan sering minum obat itu, lebih baik ke dokter dulu, ketemu infeksinya, diobati. Nah, itu akan tidak pening-pening lagi. Apa sih bedanya pening dengan pusing itu? Kalau pusing gini, bus. Iya. Nah, kalau pening senut. Apa seperti minum es tuh, tiba-tiba celeng gitu? Iya, celeng gitu. Tapi terus celeng. Biasanya sebelah. Kalau nyeri kepala atau sefalgi kiri kanan. Jadi ada pusing, ada pening, ada nyeri kepala. Okay. Saya sering pusing sampai vertigo. Nah, pusing sama vertigo itu kalau sama. Orang muter-muter kemudian dia tidak imbang itu pusing. Nah, itu iya vertigo itu, pusing. Pusing Karena alat keseimbangannya kan di dalam telinga tengah itu ada endolimfe. Itu nggak bisa ngikuti, muter-muter. Tapi kalau udah terlatih kayak penari, ya itu apa? Turki. Pemain gitu. atau pemain ini apa namanya? Tong setan. Oh iya, itu kalau pokoknya udah terlatih ya endolimfenya enak mainnya. Ya, tapi kalau belum ya jadi pusing itu. Gluyur gitu ya. Iya. Baik, kemudian kita beralih ke Bu Sumi nih. Dok, umur saya 32 tahun tapi punya keluhan sering darah rendah. Kira-kira apa yang perlu saya konsumsi dan hindari? Kedua, bolehkah menyimpan obat di kulkas untuk diminum jika nantinya sakit lagi? Ketiga, obat antibiotik selain amoksilin itu apa? Kenapa sekarang kalau diperiksa tidak diberi antibiotiknya? Iya. Jadi obat disimpan cara menyimpan obat itu ada aturannya. Enggak selalu di kulkas, ya. Tidak selalu di kulkas. Ada obat harus di tempat gelap, di tempat kering, tidak boleh terkena sinar matahari. Itu cara menyimpan obat ada aturannya. Kemudian juga tadi apa yang berikutnya tadi. Jadi darah rendah ini. Darah rendah itu obatnya hanya olahraga. Olahraga dan olahraga dan mesti diyakinkan belum betul kalau itu darah rendah. Iya, saya darah rendah itu kalau ditensi kok beda ya kalau ditensi di tempat Pak Dokter tinggi, kalau ditensi di posyandu rendah. Nah, itu yang salah mungkin posyandunya. Ya, hati-hati. Jadi saya tuh bapak ibu saya tuh darahnya rendah malah. Kadang-kadang kerendahan kok saya bisa tinggi. Ya, direkam jantung nanti akan kelihatan darahnya tinggi atau rendah. Ya. Itu tidak terbantah kalau ada bukti begitu. Ya, tadi menyimpan obat di kulkas kemudian diminum nantinya ketika sakit lagi. Oh, nggak boleh. Itu ada aturan penyimpanan. Tidak harus di kulkas. Kalau vaksin di kulkas. Ya. Kalau obat tidak di kulkas. Masing-masing obat beda. Dan ampicillin dia tadi. Ampicillin nggak boleh, amoxicillin, ampicillin. Ya toh sering dokter nggak memberi. Kalau memang nggak ada indikasi memberi ya nggak ada uzurnya ya jangan. Jangan dikasih nanti nggak bagus. Ya, jadi tahu itu ya. Nah, kapan dia akan memberi. Iya, dokter kan tahu. Oh, tidak perlu antibiotik, perlu antibiotik gitu ya. Dan saya pesan lagi, pasien kalau ke dokter jangan bedek penyakitnya sendiri. Mah saya kumat, asam lambung saya membludak, saya flu, ini asam urat saya tinggi. Hati-hati itu nanti keliru diagnosis. Baiknya gimana? Ya saya nyeri sendi gitu aja. Yang dirasakan saya perut saya sakit. Ya, gitu. keluhannya saja ya. Ya, keluhannya apa gitu, jangan mensugesti dokter itu. Iya, dokternya jujur, oh yo mah itu. Ya, saya sejawat yang saya hormati
Maaf loh Kok ya. dokternya ya melu ya. Iya, masa dokter tersugesti. Dan dokter yang penting fisik diagnostik. Jangan hanya membaca lab. Ngobati lab itu sering meleset ya. Paradigma kita mulai dari tidak tahu dan tidak percaya. Walaupun itu kiriman dari saya, gurumu misalkan kata. Ini pasien dengan ini. Aku ora percaya, diperiksa sendiri. Fisik diagnostik ini, kita diberi alat oleh Allah ini luar biasa. Oke, luar biasa. Namanya laboratorium itu pemeriksaan tambahan. Ya, jadi kalau yang penting ini kalau ini sudah mengatakan A atau B atau C, nah pemeriksaan tambahannya dipakai atau tidak terserah dokternya. Gitu. Ya. Ya, kok malam ini agak aneh nih kok. Apa? Kita ini suan dokter Zainal apa suan di Ustadz Waner ini kok? Di belakang ini kok seperti ini kok. Ini kan seperti di majelis Ronggo Warsito. Ya, ini saya juga pas ke sana. Berarti ketemu di sana ya? Iya. Podo ngajine tuh tunggal guru aja ganggu. Baik, sekarang kita buka lagi di telepon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dengan Ibu? Dengan Ibu Siti di Blora. Silakan Bu Siti di Blora. Siti Blora. Assalamualaikum dokter. Waalaikumsalam. Saya itu ada keheranan dengan teman saya. Agak heran gitu loh. Iya. Seperti apa? Teman saya itu katanya sakit. Dia sering cek ke dokter, periksa ke dokter gitu loh. Iya. Namun kalau ada donor darah itu di hatinya itu bagus, tensinya juga bagus. Jadi masuk kategori untuk ikut donor darah. Itu bisa dokter diambil darahnya itu bisa, dia ikut donor. Namun yang saya heran itu loh, kok tiap 3 bulan itu bisa donor dan tidak ada layanan surat dari dokter bahwa dianya itu sakit sepertinya kalau cek itu katanya lemah jantung, terus darah rendah atau bagaimana gitu kalau cek ke dokter. Iya. Gitu. Yang saya tanyakan dokter, yang sebaiknya itu teman saya itu disarankan lab dulu sebelum donor atau menunggu surat dari keterangan dari dokter bahwa dianya tidak layak untuk donor darah. Iya. Terus yang kedua dokter, Iya. sekarang ini tadi yang seperti dikeluhkan oleh Ibu Siti tadi ya, ini saya juga Ibu Siti. Sekarang ini para ibu-ibu kok pada keluhannya itu juga sakit di dengkul itu namanya dokter? Ya, OA, osteoartritis. Iya, sama di tumit, pokoknya di kaki, di dengkul, terus kadang di pinggang. Itu kalau mbak-mbaknya dulu itu mengatakan itu penyakit gendeng gitu. Iya. Gendengan gitu. Iya. Kemarin saya juga mengalami dokter di tumit itu yang sebelah kiri itu sakit. Terus kemudian berapa bulan itu saya rendam dengan air hangat, itu bisa sembuh. Namun kok pindah ke dengkul. Dengkul itu sudah saya upayakan dengan obat-obat yang panas itu loh, seperti hot cream atau bagaimana. Itu juga sembuh. Terus sekarang kok pindah di kaki tapi dekat jari gitu loh. Kemarin juga saya rendam dengan air hangat. Tadi pagi saya ketemu dengan teman saya itu juga di kaki. Saya suruh rendam air hangat. Apa yang saya lakukan itu betul atau kategori penyakit ini ada kaitannya dengan asam urat gitu. Terima kasih dokter, minta jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Bu. Ya, saya jawab yang kedua dulu ya. Kalau
nyeri di sendi kaki, di lutut, di pinggul atau di mana, ya kadang ke ke pinggang, itu ya sebaiknya ke dokter bahwa lutut saya sakit, bahwa kadang engkelnya yang sakit ya, engkel kaki itu atau tumit tadi disebut itu nyerinya sama, lokasinya di sendi tapi kadang-kadang penyebabnya beda ya. Di satu sendi itu ada bantal sendi, ada pengikat sendi, ada mangkok sendi, ada macam-macam Bu. Ya seperti gigi itu dari sini ke sini namanya gigi semua tapi masing-masing punya nama, punya karakter sendiri-sendiri. Jadi itu dokter akan mengobati setelah dia memeriksa, ya, memeriksa. Jadi kalau sudah diperiksa akan ditentukan sakitnya apa, obatnya apa. Obat satu dengan yang lain itu hanya tipis saja, itu. Tipis saja bedanya, ya. Karena tipis kadang-kadang pasien apal itu. Kalau apal dia beli sendiri, nah itu yang bahaya, yang nggak boleh, ya. Jadi ke dokter lagi aja ditanyakan. Terus yang pertama tadi tentang apa itu tadi? Kalau ketika donor, oh iya, bisa. Iya, itu ada orang memang demikian Bu. ya, itu. Dia diperiksa laboratorium di USG normal semua, ya toh? Ya normal semua. Nah makanya saya tadi memperingatkan jangan tergantung pada hasil pemeriksaan, tapi tangan kita. Jadi dia harus ke dokter, dokternya harus meriksa, diperiksa, ya. Ada bertanya, ada melihat, ada memeriksa, memegang, ada menekan, ada mendengarkan, itu disimbolkan apa? Ya. Kadang-kadang karena sakitnya sudah lama, itu tidak direspon oleh tubuh. Dianggap temen aja, normal gitu. Ya. Jadi sering saya guyoni pasien, ini namanya sakitnya gawe-gawe, wong semua normal. Tapi saya sakit, ya memang sakit. Setelah saya periksa memang sakit ya. Ya, tapi ini kan normal gitu loh, ya. Ya kalau normal ada juga yang tidak mau diobati setelah melihat laboratorium. Ya saya guyoni aja, ya dilaminating, dicendal ke di tempat tidur nanti kalau sakit diuset-uset kayak gitu. Wong kue normal gitu ya. Ini nggak bisa. Jadi kadang-kadang nggak sama, makanya ada sekolah kedokteran itu yang susah fisik diagnostik namanya, pemeriksaan tubuh ini. Ini yang susah. Tapi kalau hanya membaca itu sekarang tanya Mbah Google itu ada semua. Tapi nggak cocok karena manusia ada seninya. Jadi harus diperiksa dengan betul-betul tangan. Itu yang sulit jadi dokter. Itu yang sulit jadi dokter. Mahal. Gitu ya. Diuji itu nggak gampang. Kalau diuji baca laboratorium itu gampang sekali itu lebih mudah. Tapi kalau disuruh fisik diagnostik, belajar anatomi, fisiologi, patologi klinik, sekarang ada biologi molekuler, ada nano molekuler itu, wah itu lebih pusing lagi. Jadi ilmu kedokteran itu ayat Allah yang tidak akan habis, kata Allah. Ayatku ini tidak akan habis, ilmuku tidak akan habis. Itu betul itu ya, itu betul. Wa fi anfusikum ayati, di dalam dirimu ada ayat-ayatku. Itu betul. Wah, rumit sekali. Ya, rumit sekali. Ya, itu Bu ya, Bu Siti. Bu Siti. Baik, tadi sudah berapa? Dua. Udah semuanya. Baik, sekarang pindah beralih ke Bu Yani di Ngawi. Ini usia 33 tahun, sudah 2 minggu ini setiap bangun tidur telapak kaki sakit. Seperti menggigit-gigit. Kaki kesemutan. Sebenarnya saya sakit apa? Bagaimana, mohon nasihatnya. Ya itu biasanya bantal tapak kaki itu yang infeksi. Itu jangan pakai sepatu pakai tinggi, jangan injak-injak kerikil, jangan injak-injak sandal yang ada apanya, ceringis-ceringis kasar itu ya. Yang dibolehkan sandal yang ceringis-ceringisnya halus kayak sikat gigi itu halus gitu. Itu boleh yang empuk itu. Pakai sandalnya trepes. Tapi nggak gaya untuk jagong. Pakai gitu lagi aku mat lagi. Ya, jadi pakai yang trepes saja, jagong ya trepes. Aku wetekno omong tamu.
pamit dulu nggak omong tamu. Ya jadi biar sembuh dulu, ngaten Bu. Ya. Berikutnya ini dari Bu Nani. Bu Nani tidak ada alamatnya nih. Saya mau tanya, kaki saya keseleo, kok sakit terus, lama-kelamaan paha dan di bawah lutut mengecil. Ini harus bagaimana? Ini usia 39 tahun. Ya jadi itu masih muda sekali. Memang kalau sudah keseleo nggak bisa balik 100% sembuhnya, ya akan sakit terus. Ini bawa ke dokter ortopedi aja biar dibetulkan. Ya, dibetulkan. Kalau perlu dioperasi mungkin itu diluruskan. Ini paha dan lutut mengecil. Lah ya karena dia adaptasi, takut menggunakan jadi mengecil. Harusnya kan tubuh itu digunakan gitu. Kadang-kadang yang keseleo, yang kanan, yang kiri yang ikut sakit karena kompensasi. Ngelindungi temennya yang kanan itu dia mengorbankan diri. Jadi kompaknya kalwahidil jasad itu kayak tubuh satu itu ya gitu itu. Saling melindungi. Ya, jadi sakit. Kalau tidak, organ itu tidak dipakainya, itu akan mengecil. Di-overkan ya menjadi sakit, dikurangi ya menjadi sakit. Gitu, ya. Jadi harus normal kita menggunakan organ kita kiri kanan, ya. Atas bawah itu ya normal aja. Ya. Tadi juga disebutkan ketempelan asam urat ya, bukan. Ya. Nggak ada hubungannya dengan asam urat. Iya. Baik, kita buka lagi di telepon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa ini? Bu Siti di Purworejo. Wah, ini banyak Sitinya. Siti lagi. Sudah 3 Siti ini. Siti. Silakan Bu Siti di Purworejo. Assalamualaikum dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gini, saya yang pernah nanya di payudara ada benjolan itu udah periksa ke dokter kandungan itu katanya ada benjolannya, terus disuruh ke dokter bedah. Dokter bedah disuruh USG tapi nggak kelihatan. Terus sama dokter bedahnya cuma dikasih obat penahan rasa sakit gitu aja terus udah. Nah sebaiknya saya periksa ke mana ya dok? Ya ke dokter bedah tumor. Itu kalau di Solo ada. Ya ada. Saya di Purworejo. Lah ya lah kalau di Purworejo nggak ada ya ngalahi ke Solo sambil ngaji toh. Ya toh? Iya. Rawuhnya hari Jumat gitu, Jumat sore periksa. Ya toh, nanti diperiksakan di USG di Rumah Sakit PKU itu ada mamografi. Nanti akan kelihatan apa itu gitu, ya. Itu namanya jangan sampai terlambat Bu Siti. Bu Siti Yosua berapa? 42. Oh iya 42. Pakai KB apa? Enggak KB. Oh ya, putranya berapa? Belum ada. Oh, Satu iya. tapi nggak bisa di itu. Oh ya, coba datang ke PKU, nanti ketemu dokter bedah tumor, nanti akan diperiksa, ya. Yang ngalahi sebentar, berangkat ngaji agak awal gitu Jumat, itu udah datang nanti periksa di PKU, ya. Iya. Makasih dokter. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Baik, berikutnya kita buka di telepon lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bisa diulang di 0271 679 3000. 0271 679 3000. Kita buka lagi. Assalamualaikum. Silakan. Dari siapa di mana? Halo, assalamualaikum dokter. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa Pak namanya? Iya, ini Mas Ruli dari Pekanbaru. Mas Ruri Pekanbaru. Mas Ruri Silakan Pak Mas Pekanbaru. Ruri. Iya, ini kami ada penyempitan tulang leher bagian kanan Iya. dan sudah scan ke rumah sakit. Usia berapa Pak Mas Ruri? Saat ini masuk 54. Oh iya. Iya. Jadi
awalnya memang bau tangan pada sakit. Terus kemudian sekarang tangan dua-duanya ini lemas dan lama-lama mengecil. Oh. Terus kemarin kami cek lagi ke dokter saraf, katanya sudah menjalar ke jantung itu kan. Oh, oh. Jadi kira-kira solusinya gimana dokter? Iya. Jadi itu saja, terima kasih atas jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begini Pak Ruli, Pak Mas Ruli tadi. Ya. Itu mesti ke dokter ortopedi ya, ortopedi, atau ke dokter ahli. Ke Medan kan dekat. Di sana ada dokter reumatologi, penyakit dalam reumatologi. Nanti biar diperiksa, ya. Itu obatnya ditarik, ditraksi gitu. Ada penyangga itu Iya, karena penyempitan ditraksi gitu. Ditraksi, kalau ditraksi minta setiap hari 12 kali 2 minggu. Ya jangan seminggu sekali atau 2 kali balik gini lagi. Harusnya setiap hari, jadi agak menggang gitu. Mungkin di praktek swastanya rehab medik ada juga itu. Rehabilitasi medik, dokter rehabilitasi. Minta ditraksi gitu namanya ya. Itu akan baik. Kalau kedua tangan sudah mengecil, itu mesti ada sesuatu yang lain. Sesuatu yang lain. Itu yang harus kita cari. Ya. Jadi segera aja datang ke ahli penyakit dalam yang konsultannya reumatologi ada di Medan. Itu ada beberapa di sana, 3 dokter kali. Ya itu bisa bertanya ke sana. Gitu Pak Ruli ya. Iya. Ya. Gitu Pak Mas Ruli. Kemudian kita beralih ke SMS lagi dari Pak Dwi di Sukabumi ini. Usia sudah 51 tahun, tinggi 155 cm, berat 73, leher kalau digerakkan bunyi, tapi tidak sakit. Lutut sakit. Cek lab 6 bulan yang lalu, gula, kolesterol, asam urat normal, tensi darah 140/100. Mengapa ya dok? Bagaimana cara menanggulanginya? Oh ya, satu itu overweight, itu harus diet. Berat badan ya. Nomor 2 olahraga, paling bagus renang. Coba renang gitu, setelah sholat subuh itu renang nanti akan baik ya. Harus telaten. Kalau tanya yang terbaik renang, hanya olahraga renang. Karena overweight, kalau enggak lututnya kena nanti sakit. Ya. Yeah. Ini lehernya ketuk itu untuk renang. Ya, renang sak gaya-gayanya wis akan baik. Gitu ya. Iya. Baik, kemudian di belakangnya ada ibu berumur 43 tahun, Putri di Boyolali nih. Setiap datang bulan pasti nyeri sekali. Kadang-kadang sampai pingsan. Sudah berkali-kali periksa ternyata ada miom 3 cm dan dokter tidak menganjurkan operasi. Nyeri headnya 2-3 hari sakit sekali. Sangat mengganggu saya. Bagaimana dok sebaiknya? Iya, itu mungkin ada infeksinya di pinggul. Di alat pinggul. Itu ada indung telur, ada saluran telur, ada rahim, ada vagina, ada usus, ada saluran kencing, kandung kencing ada di sana. Komplit itu biasanya begitu. Kalau headnya nyeri sekali sampai pingsan itu harus diobati, itu enggak normal. Jadi, nanti diobati secara radikal, obatnya apa itu nanti. Biasanya kalau saya suruh opnam. Kalau dia udah ke dokter kebidanan dibilang nggak ketemu apa-apa, coba kita lihat nanti ketemu apa gitu. Namanya pelvis inflammatory disease di situ ya. Ini sudah ada siaran kebidanan belum? Dokter kebidanan. Belum. Iya, Ya, nanti kami usulkan untuk bisa segera. Iya, segera ada siaran, konsultasi ya. dokter kebidanan. Ya, jadi bisa konsultasi dengan enak. Iya, betul. Ya, satu penelpon lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Halo, Assalamualaikum. Silakan. Warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Waalaikumsalam Dengan siapa, Pak? warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Iya, dengan siapa, Pak? Dengan dengan Pak Samin di Gandrung. Gandrung Mangu ya, Cilacap ya. Iya, Gandrung Mau, dari binaan Gandrung Mau. Nggih. Cabang sekarang jadi cabang. Ya, silakan. Iya. Enggak, saya punya keluhan ini pada saat ini. Umur saya sudah 64 tahun. Ya. Iya. Ini saya kemarin itu anjlok dari mobil gitu ya, dari bak mobil itu jalannya hanya berapa meter lah, setengah meter berapa itu. Lalu di dengkul saya ini sekarang itu saya rasakan tuh ngilu apabila digerakkan. Iya, iya. Ya, jadi di pergelangan ini ada apa itu namanya, engsel-engselnya itu kalau menggesek itu ngilu sekali gitu, Cok. Iya, iya. Iya, iya. Nah, itu sebaiknya kita harus kemana, karena saya kalau pijit takutnya itu nggak bengkak dan nggak ini apa, urat itu juga ada yang terasa sakit, itu urat yang besar yang di atas lutut itu. Oh iya. Itu agak kaku memang itu. Iya, Kalau iya. saya pijit saya takut nanti terjadi hal yang tidak baik. Iya. Sehingga saya mohon dari dokter, kita harus kemana saya harus periksa itu. Iya, iya. Pak Tumin. Iya. Pak Sani. Pak Tumin. Iya, Pak Samin, Pak Oh, Pak Samin. Pak Samin. Iya. Pak Samin kenapa anjlok dari mobil, Pak? Saya itu tukang ayo kebetulan Tugas. Putus Pak. tenaga tetap berat, tapi saya ngerti bagus saya. Iya, Iya, iya. iya. Yang di belakang itu rapuh sehingga kusen itu rubuh gitu. Iya, iya. Nah saya itu lepas kusennya saya anjlok gitu. Oh, iya. Saya Baik, Pak itu Samin. Nggih, nggih, Pak. Baik, terima kasih. Iya. Ya, segera dijawab Profesor. Ya, Terima silakan. kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Iya, warahmatullahi iya. Iya, silakan, Pak. Samin, lain kali jangan anjlok-anjlok. Yang kedua, segera periksa ke dokter mumpung masih baru, biar segera bisa diatasi. Walaupun tidak bengkak ya, tidak bengkak, tapi kalau sudah nyeri itu tanda gawat ya. Tanda gawat yang harus segera diobati ya. Jadi datang ke dokter penyakit dalam, saya sarankannya. Biar diperiksa. Syukur ada reumatologi di sana, konsultan reumatologi. Kalau Cilacap kayaknya ada, Cilacap ya. Itu kayaknya ada lulusan baru gitu. Kalau nggak ada ya ke Jogja atau ke Semarang. Kalau ke Solo pas ngaji itu juga boleh. Iya. Ya, Sabtu siang gitu, sudah rawuh ke PKU nanti ketemu, kita periksa. Tapi segera mungkin loh ya. Karena kalau sudah terjadi ankylosing kaku sendi itu nanti susah untuk disembuhkan. Konklusi. Iya, jadi itu. Gitu Pak Samin. Ya. Iya. Ya, itu Pak Baik, Samin. sepertinya Pak Samin adalah penelpon yang terakhir, dan di malam hari ini ada 46 SMS Yang belum dan terbaca, baru 8 SMS yang terjawab. Mohon maaf apabila SMS yang lain belum terjawab. Mudah-mudahan kita bisa ketemu dengan pertanyaan yang sama untuk pertemuan berikutnya. Insyaallah. Dan juga mohon maaf juga untuk telepon yang belum bisa kami angkat. Terima kasih Prof atas kehadiran di acara Soan Dr. Zainal ini. Mudah-mudahan bermanfaat, dan tentu saja seperti pesan Profesor tadi, Apa itu? semuanya sudah terukur ya. Iya. Untuk memberikan itu. Jadi kita harus nurut anjuran atau advice dari dokter itu ya. Ya, ya, Tidak ya. perlu takut kalau ini mungkin memang harus lama, ya kita harus minum Iya. dengan telaten. begitu Iya, ya. iya. Jadi jangan menganggap remeh penyakit ya. Segera diobati dengan baik, dengan benar, berdasar bukti evidence based medicine. Baik Prof, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo tunjuk. Iya. Pemirsa, akhirnya sampai di sini. Saya Bilal Soradi dan Mbah Kong pamit Ya. undur. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.